Selamat siang anak-anakku semua. Kembali lagi di channel pembelajaran akuntansi secara online bersama saya VS. Nah, saya harap kalian masih sehat-sehat saja, masih tetap jaga kesehatan, masih berdiam diri di rumah untuk melawan pandemi saat ini. Nah, di saat yang genting seperti ini, maka pemerintah menganjurkan bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara online. Jadi sekarang ini nggak hanya pembelian saja secara online, tapi pelajaran juga dilakukan secara online. Nah, pada pagi hari ini kami akan membahas tentang dasar akuntansi. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang dasar akuntansi? Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya harap anak-anak menyiapkan buku untuk menyatat hal-hal yang menurut kalian penting. Nah, kita akan belajar tentang dasar akuntansi. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang dasar akuntansi? Nah, gambarannya gini. Kalau misal kalian melakukan sesuatu, kalau kalian nggak tahu dasarnya terlebih dahulu, maka pekerjaan kalian akan keteteran. Nah, halnya seperti kita belajar tentang akuntansi. Kalau kita nggak tahu dasar dari akuntansi itu sendiri seperti apa, maka kita tidak akan bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, itu ada 5 poin penting yang terdapat di dalam dasar akuntansi. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian akuntansi. Terus, persamaan dasar akuntansi itu sebenarnya seperti apa sih persamaannya itu yang harus bagaimana sih? Terus yang ketiga, yaitu harus mengetahui siklus akuntansi atau jalannya akuntansi. Poin yang keempat yaitu akun-akun. Nah, akun-akun di sini itu akun-akun apa yang akan terdapat atau terdiri di dalam akuntansi. Terus yang poin yang terakhir yaitu tentang posisi atau letak akun-akun akuntansi ini yang tepat. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang kelima poin penting yang terdapat di dalam akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian akuntansi. Nah, tujuan kita untuk mengerti pengertian akuntansi itu apa sih? Supaya kita itu dapat menggambarkan, oh ternyata itu akuntansi itu seperti ini. Nah, nggak lucu kan seumpama kalau kalian ditanya sama seorang, "Dek, sekolah di mana?" "Sekolah di SMA Kristen BM Salatiga." "Oh, ambil jurusan apa?" "Ambil jurusan akuntansi." Terus ditanya lagi, "Akuntansi itu apa sih, Dek?" Terus kalian bengong, nggak bisa jawab. Kan itu nggak lucu. Jadi kalian harus mengerti dulu akuntansi itu apa. Nah, kalau kalian lihat di Google, kalian mengetik mencari pengertian akuntansi, maka di situ nanti akan muncul beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut A, B, C, D itu nanti menurut mereka itu hampir-hampir sama. Tapi saya menyimpulkan bahwa dari semua menurut para ahli itu, kalau ternyata akuntansi itu adalah suatu kegiatan atau seni yang mencatat, mengkelompokkan, mengiktisarkan, dan mengidentifikasi. Nah, apa sih yang dikelompokkan, yang diiktisarkan, yang dicatat, yang diidentifikasikan? Ya, akun-akun. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya nanti untuk membuat sebuah laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan ini sudah dibuat, maka perusahaan ini akan mengetahui, oh ternyata selama satu periode ini perusahaan saya mengalami kenaikan atau mengalami laba sebesar sekian, atau perusahaan saya ternyata mengalami kerugian sekian. Nah, dari laporan keuangan ini nanti akan dianalisis
keuangan perusahaan itu antara laba atau rugi. Kalau semisal rugi, nanti akan dicari, oh ruginya ini karena apa sih kok bisa sampai rugi drastis atau sampai mengalami kerugian itu. Coba kalian pahami dulu pengertian dari akuntansi. Jadi intinya pengertian akuntansi itu kegiatan atau seni yang mencatat, mengkelompokkan, mengiktisarkan, dan mengidentifikasikan suatu akun-akun yang ada di akuntansi. Oke, tadi kan kalian sudah belajar tentang pengertian akuntansi, terus kalian sudah mengerti tentang akuntansi itu apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas ke poin yang kedua, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan kewajiban plus modal. Diingat, harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, sering salahnya di sini itu antara tanda plus sama min. Biasanya nih kalau ada soal, apa persamaan dasar akuntansi? Tapi kesering jawabannya itu harta sama dengan kewajiban kurangi modal. Itu salah banget. Yang benar itu harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, di sini saya punya 3 kasus. Nah, dari 3 kasus ini itu sama-sama membeli kendaraan dengan harga 1 juta. Nah, kasus yang pertama, saya mau membeli kendaraan. Nah, tapi dengan uang saya sendiri, langsung dengan uang saya sendiri, senilai 1 juta. Jadi, analisisnya hartanya berapa? Hartanya ya 100 juta tadi. Terus kewajiban ini sama dengan utang. Nah, kan tadi pakai uang saya sendiri, langsung pakai uang saya. Jadi utangnya 0. Terus modalnya berapa? Modalnya yang saya keluarkan yaitu tadi 1 juta. Nah, terus kasus yang kedua, masih sama membeli kendaraan dengan harga 1 juta, tetapi dengan cara utang. Saya pengen beli kendaraan, tapi bayarnya nantilah 1 bulan atau 2 bulan lagi. Nah, itu nanti analisisnya harta tetap 1 juta, utang atau kewajiban akan senilai 1 juta karena pembayarannya itu dilakukan 1 atau 2 bulan lagi. Lah, modalnya berapa? Ya modalnya 0 karena itu melakukannya itu secara utang. Seperti itu. Nah, untuk kasus yang ketiga, saya mau beli kendaraan. Tapi saya mau DP dulu sebesar 50%. Nah, 50% selanjutnya nanti akan saya melakukan secara menyicil. Nah, persamaannya gimana? Persamaannya itu harta masih senilai 1 juta, utangnya atau kewajibannya 50% dari 1 juta itu. Berarti kan 500.000. Terus yang modal itu juga sama, 50% dari 1 juta. Jadi 500.000 juga. Jadi hartanya 1 juta, kewajibannya 500.000, terus modalnya juga 500.000. Nah, perlu diingat di sini antara harta atau sama dengan kewajiban atau harta sama dengan modal itu nilainya harus balance. Dari contoh kasus 1, 2, 3, yang 1, 2 tadi kan sudah balance. Terus untuk kasus yang ketiga itu tidak balance. Kenapa? Karena di situ ada hartanya 1 juta, terus kewajibannya 500.000, terus modalnya jadi berapa? 500.000. Jadi kan 1 juta ditambah 500.000 ditambah 500.000 berarti kan 2 juta. Jadi itu tidak balance. Nah,
yaitu persamaan dasar akuntansi. Jadi saya tekankan lagi, persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, sampai di sini kalian pahami dulu. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian sudah mengerti, oh ternyata persamaan dasar akuntansi itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas ke poin yang ketiga tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini itu sama dengan berjalannya akuntansi. Yang namanya siklus pasti nanti akan terus berputar. Nah, di setiap perusahaan pasti ada siklus akuntansi. Kenapa? Karena perusahaan menginginkan kalau perusahaannya itu terus berkembang, terus melaju ke tahap yang lebih berkembang lagi. Nggak mungkin kalau perusahaan ini menginginkan kalau perusahaannya itu bangkrut atau mandek, udah stop di situ saja. Itu nggak mungkin. Jadi semua perusahaan ingin menunjukkan, oh ini loh perusahaanku harus tetap berkembang. Nah, dengan itu maka ada yang namanya siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini itu dimulai dari data transaksi. Semisal kalau kalian posisinya di accounting. Nah, kalian nanti akan diberikan nih loh bukti, ini loh ada nota pembelian, bon penjualan, ada kwitansi. Nah, itu semua nanti akan diserahkan ke kalian. Nah, itu yang namanya bukti transaksi. Nah, setelah ada bukti transaksinya, maka kalian nanti akan jurnal. Nah, sebelum kalian jurnal, kembali lagi ke pengertian akuntansi tadi. Pengertian akuntansi tadi apa? Mengkelompokkan, mencatat, mengiktisarkan, dan mengidentifikasikan. Maka setelah kalian mendapat semua bukti-bukti ini tadi, kalian kelompokkan. Oh, ternyata ini bukti bon penjualan. Kalian jadikan satu dengan bon penjualan. Terus, oh ternyata ini bukti penerimaan kas. Kalian masukkan di bukti penerimaan kas. Setelah kalian kelompok-kelompokkan tadi, terus kalian catat. Oh ternyata ini saya harus membuat jurnal pembelian. Jurnalnya seperti apa? Terus oh ternyata ini saya harus membuat jurnal pengeluaran kas. Terus saya buat jurnalnya seperti apa. Nah, setelah kalian buat, terus tahap yang selanjutnya itu kalian buat yang namanya buku besar. Nah, di dalam buku besar ini nanti itu juga akan dikelompok-kelompokkan dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian. Nah, itu nanti kalian akan buat ke buku besar. Nah, di buku besar ini nanti setiap akun akan dikelompokkan terus dibuat ke buku besar. Misal nih, buku besar kas. Nah, kalian lihat yang ada kasnya itu di jurnal apa aja. Misal di jurnal kas ada di jurnal penerimaan kas ada kas sebesar 2 juta. Terus kalian cari lagi yang ada kasnya di jurnal apa ya. Di jurnal pembelian ada kas sebesar 500.000. Nah, itu nanti kalian kelompok-kelompokkan, kalian buat buku besarnya. Nah, setelah kalian buat buku besar, terus kalian membuat yang namanya neraca. Nah, neraca ini itu rekapan dari buku besar. Nah, dalam neraca ini antara debit sama kredit ini itu harus balance. Seumpama kalau hasilnya itu tidak balance, itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau kita tetap lanjutkan ke tahap berikutnya atau memanipulasi data, maka nanti laporan keuangannya nanti tidak akan valid atau keteteran. Nah, caranya gimana untuk mengoreksi? Caranya kalian harus kembali lagi ke jurnalnya. Kalau emang letak posisi jurnalnya itu sudah benar, terus kalian juga koreksi lagi.
di buku besarnya. Kalau sudah benar tapi jumlahnya itu masih tidak balance, biasanya itu tidak teliti di penulisan nominal. Misal nominalnya 1 juta, kalian menulisnya tambah 01, itu udah berapa? Sudah 10 juta. Nah, terus kalian bingung kan, ini gimana kok sampai 10 juta tapi yang ini cuma segini, yang di kredit cuma segini. Nah, itu kalian koreksi lagi. Bisa-bisa kalau kalian tidak teliti, nanti kalian akan tombok dengan uang sendiri. Terus setelah neracanya ini sudah balance, terus kalian buatlah yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini itu digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan ini itu laba atau perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, di dalam laporan keuangan ini ada 5 laporan. Yang pertama, laporan neraca, terus laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan laporan pencatatan akuntansi, terus yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, setelah kalian buat laporan laba ruginya, terus kalian identifikasi, oh ternyata perusahaan dalam satu periode ini mengalami laba besar 2 juta. Nah, setelah laporan keuangan itu, nanti kalian akan membuat yang namanya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tuh biasanya kita menutup laporan yang tentang laba rugi. Nah, kenapa kok tentang laba rugi? Karena di laporan laba rugi ini itu kita akan mengetahui, oh ternyata perusahaan ini mengalami laba sekitar segini, rugi sebesar segini, seperti itu. Jadi untuk siklusnya itu tadi dari kita mendapat bukti transaksi. Terus setelah kita mendapat bukti transaksi, kita akan membuat jurnal. Terus setelah jurnal kita posting lagi ke buku besar. Nah, setelah kita posting nih ke buku-buku besar, terus kita buatlah yang namanya neraca. Ya, setelah kita membuat neraca, langsung kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tadi ada 5. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus ada laporan pencatatan akuntansi, terus ada laporan arus kas. Setelah kalian membuat laporan keuangan itu, terus kalian jurnal ke jurnal penutup. Nah, setelah kalian sudah jurnal penutup, terus nanti itu udah selesai. Terus nanti kita akan membuat buku baru untuk periode selanjutnya. Nah, siklus akuntansi itu seperti itu. Coba kalian pahami, kalian pelajari pelan-pelan, nggak harus cepat-cepat. Belajarnya pelan-pelan, yang penting kalian mudeng. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang siklus akuntansi. Sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang keempat, yaitu tentang akun-akun akuntansi. Nah, apa sih akun-akun yang ada di akuntansi ini? Kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tadi kan harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, nanti saya akan membahas akun-akun apa aja yang ada di harta, yang di kewajiban, terus yang di modal. Nah, kita bahas dulu di harta. Nah, harta di sini itu dikelompokkan menjadi 2. Ada harta lancar dan harta tidak lancar, atau aktiva lancar dan aktiva tetap. Terus
apa sih yang ada di dalamnya, peranaannya peranaannya yang di aktiva lancar terus di aktiva tetap itu apa aja sih gitu. Kalian cuma ingat, kalau yang harta lancar itu bersifat cair atau pemakaiannya itu kurang dari 1 tahun. Misal kas, piutang, terus persediaan, itu termasuk ke harta lancar. Terus kalau yang harta tidak lancar itu sifatnya tetap, terus pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun. Misal gedung, kendaraan, tanah, itu masuk ke harta tidak lancar. Terus untuk akun yang ada di kewajiban, di sini kewajiban sama utang itu sama, jadi kalian nggak harus bingung. Kewajiban sama utang sama. Akunnya apa aja sih? Nah, di kewajiban ini juga ada 2, dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kalau di kewajiban jangka panjang, masa pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Misal utang bank, cicilan, itu masuk ke jangka panjang karena proses pembayarannya bisa dilakukan lebih dari 1 tahun. Tapi kalau kewajiban jangka pendek itu nanti pembayarannya kurang dari 1 tahun. Misal utang dagang, utang usaha, nggak mungkin kan seumpama kalian utang di warung terus masa pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Bisa-bisa kalian diomelin yang penjualnya itu, "Mbak, kok rak bayar-bayar, utangmu udah 1 tahun lebih kok rak bayar-bayar." Nanti kalian bisa kena omel. Terus untuk modal, nah di sini itu modal itu ada modal itu sendiri sama yang namanya prive. Kalau modal ini tuh uang kalian sendiri. Terus tapi kalau prive ini itu penarikan uang yang ada di modal itu untuk keperluan pribadi saya atau si pemilik modal. Itu prive. Nah, di modal ini itu nanti komponennya itu ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi kalau perusahaan jasa itu ada akun yang namanya pendapatan sama beban. Tapi kalau di perusahaan dagang itu ada akun yang namanya retur penjualan, retur pembelian, potongan penjualan, potongan pembelian gitu. Tapi di sini bahasnya tentang tentang perusahaan jasa. Jadi hanya ada 2 akun, pendapatan sama beban. Nah, jadi akun-akun apa aja yang ada di akuntansi, ada akun harta, akun kewajiban, akun modal. Harta tadi ada 2, harta lancar dan tidak lancar. Kalau harta yang lancar itu masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun, terus sifatnya cair. Terus kalau yang yang tidak lancar itu masa pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun. Terus kalau kewajiban juga dibedakan menjadi 2, ada kewajiban kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kalau kewajiban jangka panjang ini itu masa pembayarannya lebih dari 1 tahun, tapi kalau yang jangka pendek itu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Terus di modal juga ada modal, ada prive. Terus kalau di perusahaan jasa
ada yang namanya pendapatan sama beban. Nah, itu akun-akun yang ada di akuntansi. Oke, tadi kan sudah saya jelasin akun-akun apa aja yang ada di akuntansi. Terus kita akan membahas tentang poin yang kelima, yang terakhir, tentang posisi atau letak yang tepat pada akun-akun akuntansi. Nah, kalau akun itu harta, entah itu harta lancar, harta tidak lancar, pokoknya hartalah, itu posisinya nanti di debit. Debitnya akan bertambah, terus akan berkurang di kredit. Tapi ada satu akun harta yang letak posisinya itu debitnya berkurang, tapi malah kreditnya bertambah, yaitu akumulasi. Kenapa? Karena akumulasi di sini itu sifatnya mengurangi dari neraca. Jadi nanti posisinya debitnya berkurang, terus kreditnya bertambah. Nah, itu akun yang ada di harta. Terus untuk akun yang di kewajiban atau utang, namanya utang, ya nanti bakalan kreditnya bertambah. Nggak mungkin kalau utang kok malah debitnya bertambah, itu nggak mungkin. Jadi untuk akun kewajiban atau utang ini nanti letak posisinya debit berkurang, kreditnya bertambah. Nah, untuk yang di akun modal, nah di akun modal ini itu nanti akan debitnya berkurang, tapi kreditnya ini bertambah. Tuh, karena apa? Karena modal uang kita dikeluarkan untuk melakukan usaha sesuatu, jadi uang kita berkurang seperti itu. Terus untuk prive tadi kan pengambilan uang untuk keperluan pribadi, pengambilan uang, jadi uang kita diambil ke saya dapat uang, berarti debitnya itu bertambah, kreditnya ini berkurang. Jadi antara akun modal sama prive ini itu kebalikan dan harus ada sebab akibat, seperti itu. Terus untuk pendapatan, nah pendapatan ini kalian pasti mikirnya, oh saya dapat uang, dapat pendapatan, jadi debit saya ini itu bertambah, terus kredit saya berkurang. Oh, itu salah. Jadi pendapatan ini itu malahan debitnya itu berkurang, tapi kreditnya bertambah, seperti itu. Terus beban juga ini kebalikan dari pendapatan. Beban itu debitnya ini bertambah, kreditnya berkurang. Nah, akun pendapatan sama beban ini juga harus ada sebab akibat. Nah, kembali ke yang pendapatan tadi, kenapa kok pendapatan malah kreditnya itu bertambah? Tambahnya malah enggak di debit. Karena pendapatan di sini itu adalah komponen atau patokan untuk menghitung antara laba atau rugi, apakah nanti akan mendapatkan laba atau rugi, seperti itu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang 5 poin yang sangat penting dalam dasar akuntansi. Kita sudah belajar tentang pengertian akuntansi, terus persamaan dasar akuntansi, terus siklusnya itu seperti apa, akun yang ada di akuntansi apa aja, terus letak posisinya itu yang tepat bagaimana. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalian pelajari secara pelan-pelan, kalian pahami. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya saya lewat WA. Terus nanti untuk tugas saya akan share di Classroom. Kalau tugasnya sudah saya share, saya akan menghubungi salah satu
dari kalian untuk meng-share ke teman-teman. Terus untuk pengumpulannya juga nanti akan saya umumkan di Classroom, pengumpulan juga lewat Classroom. Selamat belajar, jaga kesehatan terus, kurangi dulu main nongkrong, dikurangi dulu karena saat ini masih bahaya untuk pergi main-main. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat, terus belajar. Selamat siang.